47 ya sobat ya. Pasal 14 sampai 47, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya memberikan persembahan, korban dan bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jika rahasia kerajaan yang kekal, kerajaan Allah, yang di dalamnya Injil kerajaan Kristus Mesias yang kami sembah berdiri bertahta dan selama-lamanya, memberikan kepada kami satu jaminan, satu perjanjian yang telah tergenapi. Dan pribadi inilah yang dilihat oleh Daniel dalam seluruh pelayanannya, yang dicari, yang dirindukan, dan yang ingin dimiliki oleh setiap jiwa-jiwa di dalam segala kelemahannya dengan dosa-dosanya. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah mendapatkan iman yang Kau berikan, bukan dari kuasa manusia, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kehormatan, tetapi karena batu penjuru itulah yang meremukkan seluruh kerajaan dan kebesaran hati manusia siapapun, dari suku bangsa, bahasa, dan bangsa-bangsa manapun, yang berdiri melampaui daripada batasan yang Tuhan berikan. Maka mereka akan diremukkan dan dilululantakkan tanpa adanya bekas seperti sekam. Dan termasuk setiap pribadi kami yang berdiri di hadapan Tuhan. Jika kami merasa kami yang berjasa, jika kami merasa kami yang paling benar, jika kami merasa bahwa kami adalah lebih daripada yang lain, maka disitulah Engkau mengingatkan kepada kami, setiap raja yang begitu tinggi hati dan congkak, Engkau hancurkan seperti binatang, seperti Nebukadnezar yang menjadi binatang hampir selama 1 tahun. Tuhan, inilah satu kuasa-Mu yang mencelikkan kami, bahwa Engkau berdaulat akan segala kehidupan kami, dari hal yang tak terpikirkan, tak terlihat, yang tak terencanakan, pikiran-pikiran kami yang jauh melampaui batas daripada kedalaman hati kami. Engkau yang memberikan, Engkau yang menganugerahkan. Dan yang nampak inilah berkat karunia Tuhan kami bisa bertahan dan kembali kepada kuasa pimpinan Tuhan. Kami mohon pertolongan sehingga kami mengerti kitab Daniel, bukan hanya mengerti secara teori, tetapi kami mengalaminya, kami menikmatinya, dan kami menghidupinya. Dan di sanalah Tuhan yang dilihat oleh Daniel adalah Tuhan yang sama yang kami lihat, yang bertahta di surga dan yang akan mendirikan kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan disitulah Tuhan kami bersyukur jika Israel yang baru adalah batu-batu yang Kau dirikan menjadi gunung yang besar yang menguasai segala penjuru dunia. Dan termasuk adalah kami sebagai batu-batu, yaitu gereja Tuhan, bait Allah yang baru, Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dan kami serahkan hati kami, bentuklah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, rekaman tadi tolong dibuka dulu ya sambil berjalan ya, supaya nanti bisa dilihat. Yang saya rekamkan dari beberapa lukisan tentang Daniel tadi, coba diperlihatkan supaya kita dapat gambaran. Kalau yang pagi saya lebih banyak memberikan teorinya. Nah, yang sore ini saya akan lebih banyak membahas tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan Kristus.
Nah, saudara kalau lihat di sini ada beberapa penampakan visualisasi dari apa yang dilihat oleh Daniel. Dan itu bukan pemandangan biasa, itu adalah pemandangan yang luar biasa, ya. Dan saudara, ada suatu kekuatan orang-orang percaya itu diberi kemampuan untuk melihat dengan imannya, walaupun itu belum terjadi, tetapi kita bisa dengan pasti apa yang kita alami adalah iya dan amin, ya. Nah, saya baru mendengarkan khotbahnya Joel Vicky tentang surga itu apa, ya. Dan waktu dia jelaskan, di situ dia menjelaskan bahwa tanpa iman yang benar-benar meyakini apa yang dialami adalah sesuatu yang dijamin oleh Tuhan, maka tidak ada satu orang pun bisa melihat apa yang dilihat oleh Daniel. Nah, saya harapkan saudara bisa memiliki iman yang sama. Artinya bahwa Daniel melihat dan kita juga melihat sama. Daniel menatap ke depan, kita juga sama menatap ke depan. Jadi siapakah dan berita apakah yang disampaikan oleh Daniel sehingga semua orang Israel itu begitu merindukan? Saudara, bukan kerajaan Israel yang baru dalam arti pikiran-pikiran kekuasaan, karena mereka tidak mungkin mendirikan kekuasaan yang seperti didirikan oleh bangsa-bangsa Media, terus kemudian Persia, Babilonia, dan banyak yang lain. Dan tidak mungkin bangsa Israel bisa mengalahkan mereka, karena mereka tidak akan bisa untuk mengalahkan kekuatan itu. Jadi yang didirikan oleh Tuhan, kerajaan kekal itu bukan berasal dari kekuatan-kekuatan dunia itu, ya. Dan Tuhan memakai batu untuk menghancurkan semua kekuatan itu, yang menunjukkan pada kita bahwa batu itu adalah Kristus sendiri. Jadi Kristuslah yang menjadi dasar kekuatan hidup kita, kekuatan pelayanan kita, kekuatan daripada hidup yang diubahkan, dan bentuk daripada kerajaan Allah yang baru, yaitu Kristus itu sendiri. Ini tiba-tiba besar ini. Tolong kecilin. Gak besar ini. Ya, saudara, kita akan belajar dari kitab Daniel. Coba kita lihat kitab Daniel satu persatu, ya. Saudara, yang pasal pertama kita overview di Istana Babel. Jadi itu mulai terjadinya masa-masa pembuangan, dan ada di Istana Babel. Jadi orang-orang Israel seluruh perkakas bait Allah itu dirampas, dirampok, dan kemudian dipakai oleh mereka sebagai hinaan, ya. Terus pasal 2, mimpi kebot Nebukadnezar, ya, bermimpi. Apa mimpinya? Saudara, adalah satu rahasia yang ditanyakan tentang mimpi itu, membuat dia gelisah mimpi itu, ya, sampai dia nggak bisa tahu apa sebenarnya rahasia itu. Dan dia tidak menceritakan isi secara detailnya apa, tapi Daniel diminta untuk bertemu dan dia bisa menjelaskan tentang rahasia. Ayat 18, pasal 18 adalah rahasia semesta, Allah semesta langit yang mengenal setiap hati manusia, dan dia menyediakan rahasia kepada orang-orang yang mau mendengarkan akan suara Tuhan. Dan rahasia itu apa? Yaitu kerajaan Allah yang kekal. Rahasia itu apa? Adalah Kristus adalah Raja yang sejati. Itu rahasianya. Jadi rahasia itu akhirnya dibongkar dalam Perjanjian Baru. Yesus datang dan disiarkan oleh Yohanes Pembaptis, dan Yesuslah menjadi pusat daripada seluruh Perjanjian Lama dan pusat daripada pemberitaan rasul-rasul. Yesuslah visi daripada Daniel. Jadi rahasia kerajaan itu akan memuncak kepada raja itu akan datang. Yang dilihat oleh Daniel adalah kerajaan kekal itu akan digenapi. Walaupun bukan saat itu, tetapi kelepasan sudah diberitahukan, ya. Jadi di sini. Jadi Daniel tidak pernah takut dengan raja siapapun. Ayat 20 saya bacakan, ayat 19, ya, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Jadi Daniel tidak tahu mimpinya Nebukadnezar itu apa, dia tidak tahu, tapi diberitahu oleh Tuhan, dan dia beritahukan pada Nebukadnezar. Jadi dia tidak memiliki pengetahuan seperti yang diminta oleh Nebukadnezar. Dia mendapatkan hikmat langsung dari Tuhan, ya, karena ini adalah dari Tuhan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah yang selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dan dia memuji Allah.
Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji, kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan hikmat kepadaku dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Saudara, apa yang diberitakan oleh Daniel? Saudara tahu bahwa raja itu akan datang, Kristus Mesias, bukan kamu. Itu beritanya. Jadi raja yang kekal itu bukan kamu. Kamu, kerajaanmu akan dihancurkan, kamu akan dibinasakan. Itu berita dari Daniel. Belshazzar juga sama, kamu akan dibinasakan, mati juga kamu. Mati sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, saudara, ini pasal 2, pasal yang ketiga. Kita lihat ya, pasal 2 banyak tentang rahasia kerajaan Allah. Pasal ketiga tentang perapian tungku yang menyala-nyala. Dan kemudian 7 kali lipat karena Belshazzar anak Nebukadnezar marah luar biasa. Nebukadnezar itu ya, marah luar biasa kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, maka tungkunya itu dipanasi 7 kali lipat, ya, 7 kali lipat. Nah, terus Daniel ini itu tidak masuk di dalamnya, ya, hanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah apa yang diminta oleh Nebukadnezar, dan Nebukadnezar marah luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ayat 25, ada sesuatu yang luar biasa. Orang yang membuka tungku perapian dan melemparkan ketiga pemuda ini. Saudara, kira-kira umurnya itu sekitar, ya rata-rata kalau dibicarakan sekitar 20 tahun. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu bukan orang seperti yang kita orang tua-tua gitu, bukan. Itu anak-anak yang sangat muda, yang tegas sekali. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan selalu memakai anak-anak muda yang hebat, yang imannya itu luar biasa, yang kira-kira umurnya 20 sampai 40 tahun. Mulai dari zamannya Abraham sampai kepada akhir kitab Maleakhi. Saudara, di situ kita melihat hampir prosentase mayoritas Tuhan memakai adalah orang-orang muda yang luar biasa, yang hidupnya dari awal. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-25, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yang keempat itu ya. Jadi siapakah anak dewa itu? Yang rupanya lebih bercahaya daripada tungku yang dipanaskan 7 kali dari panas yang biasa. Jadi kalau itu dipanaskan kira-kira kalau perapian itu biasanya sekitar 300 sampai 500, 400 lah. Jadi kalau 7 kali kira-kira ribuan derajat. Jadi emas itu leleh pasti. Emas itu nggak akan tahan di api seperti ini. Jadi emas pun leleh. Saudara, di dalam api yang begitu hebat itu, ada anak manusia atau sebut anak dewa itu yang rupanya itu melebihi cahaya, melebihi daripada panasnya tungku. Nah, saudara, siapakah dia? Nah, kita tahu dia adalah Kristofani. Ya, walaupun tidak ada bukti dan tidak ada secara teks Daniel tidak bisa dibuktikan. Tetapi setelah kita melihat perjanjian baru kita tahu bahwa ini adalah Kristus dengan jelas. Ya, kenapa? Karena pemberitaannya adalah tentang Kristus. Yang keempat, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan oleh Tuhan. Ya, direndahkan oleh Tuhan. Ayat 16 saya bacakan, ini overview ya. Biarlah hati manusia berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Saudara, saya baru melihat ada satu tayangan di YouTube dan sangat mengejutkan. Saudara tahu tentara-tentara ISIS itu berzina dengan keledai dan melebihi binatang. Ada wanita, keledai pun jadi. Jadi mereka berzina dengan keledai. Dan itu spionase drone dari para drone yang pesawat tanpa awak yang kecil itu. Nah, itu yang membongkar rahasia mereka semua. Setelah itu ada di YouTube.
Saya waktu dapat itu kaget-kaget saya. Yang ngirimin atau dari mana? Dari barat ya, dari orang-orang Amerika itu, terus ngomong di sana. Saya kaget sekali. Jadi tentara itu tidak berperi ke manusia, mungkin tidak berperi ke binatang juga di situ. Jadi keledai berzina dengan keledai. Saudara, sungguh kalau ini dikatakan memang hati binatang, nah itu betul. Nah, saudara harus tahu betul-betul bahwa manusia kalau sudah jatuh dalam dosa, meninggikan diri yang sepertinya kekuasaan kehormatan yang luar biasa, jatuh dalam ketinggian hati itu lebih rendah dari binatang. Punya sikap jiwa itu menghina orang, terus menghancurkan orang seenak sendiri. Nah, itu jiwa binatang. Saudara, hati-hati dengan kekuasaan kehormatan itu seringkali membuat kita lupa diri. Ya, kita doakan pemimpin-pemimpin yang tidak supaya jatuh seperti itu ya. Nah, saudara, demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Ya, saya tidak ceritakan bagaimanakah hidupnya Nebukadnezar. Ayat 28. Semuanya itu telah terjadi atas Nebukadnezar setelah lewat 12 bulan. Ya, sebab setelah 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku